Wah, STY salah strategi, STY coba-coba, Stay out bahkan. STY out. Baru sekali kalah gitu. Ini kan tim baru, tim yang berdatangan begitu banyak pemain, sehingga kita bisa bilang siapa sih pemain intinya gitu kan ketika banyak pemain baru. Makanya STY suka sekali dengan rotasi untuk mencari komposisi terbaik. Nah, kalau memang itu kesalahan kita, menurut saya itu masih bisa diperbaiki. Yes. Karena kita masih ada sisa 6 game lagi. Masih ada chance. Ya. Ya, mungkin menusuk kedua perlu ekstra. Tapi 3-4 sangat terbuka. Apalagi di grup kita itu beda poinnya tipis. Sebelum pertandingan, STY bilang, it's a 50-50 game. Siapa yang bisa manfaatin peluang, mencetak gol, dia akan menang. China, 2 peluang, 2 gol. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abu Ghani di acara Hasani Corner. Tetap dengan pasangan abadi saya, Mas Sabto. Bang Hazari, Kok ini jadi pas hitam-hitam? banget. Lagi berduka Lagi gitu. berduka kayaknya kita ya. Padahal baru sekali kalah. Iya. 4 pertandingan, seri, 3. sempat malah di job ini jadi tim seri melulu. Tiba-tiba kalah, kenapa kita jadi harus hitam-hitam? Enggak. Padahal nggak janjian. Biar kelihatan kurus. Hah? Biar kelihatan kurus. Rule gitu. Pakai baju hitam. Baju hitam. Sedih sih. Ya. Maksudnya cuma that is the game. Saya nggak tahu nanti pendapat Mas Sabto. Tapi kan sekarang kesannya kalau yang beredar, wah STY salah strategi, STY coba-coba, Stay out bahkan. STY out. Baru sekali kalah gitu. Kan diperhitungkan awal kita bakal kalah lawan Arab Saudi. Ya. Tahu seri. Lawan Australia juga kita nggak pernah. Itu tahu seri. Ya. Itu nggak seperti lupa gitu. Ya kan? Keselnya yang terakhir aja karena udah leading kalah sama Bahrain, seri sama Bahrain. Kan nggak kalah juga. Ya. Memang sih kita mengharap termasuk Mas Sabto kita juga memperhitungkan kita bisa merebut poin lawan China. Tapi kepleset. Tapi kalau dikatakan STY coba-coba, bukankah style STY dari awal dia masuk pegang timnas? Nggak ada pakem dia yang pemain itu aja. Betul. Selalu ada yang dia rotasi. Tapi yang dia rotasi kan sifatnya 20-30%. 2-3 pemain. Nggak ada whole. Ya. Ini apa yang salah? Itu kan bagian dari strategi. Betul. Kalau menurut Mas Sabto nih, sebelum kita mendahas lebih dalam kekalahan atas Cina, salah nggak sih strategi STY? Salah sih enggak ya. Maksudnya kan kita harus set ekspektasi lagi nih Bang ya. Kita bicara dari awal target kita 3-4. Ya. Lalu kita harus ingat ketika masuk ke round 3 semuanya itu tim terbaik. Oh iya. Semua tim terbaik Asia pasti ada di sini. Jadi udah pasti sulit. Kita ada di grup neraka. Kalau kita bicara Jepang pot 1 unggulan. Australia pot 2 unggulan 1. Arab pot 3 unggulan 1. Bahrain pot 4 unggulan 1. China pot 5 juga unggulan 1. Jadi semuanya memang Unggulan jatuh. di atas kita kalau kita bicara di atas kertas. Cuman kan ya masuknya pemain-pemain baru kan jelas mengubah peta sedikit ya. Kita bisa sedikit naik, bisa loncat bahkan ke atas karena materi yang kita miliki gitu. Cuma harus diingat juga bahwa ini kan tim baru. Tim yang berdatangan begitu banyak pemain sehingga kita bisa bilang siapa sih pemain intinya gitu kan ketika banyak pemain baru. Makanya STY suka sekali dengan rotasi untuk mencari komposisi terbaik. Dan di luar dari mencari komposisi terbaik, dia pastinya kan mencoba untuk strategi yang pas untuk lawan yang ditemui. Ya. Untuk lawan China, masuknya Asnawi itu kan jelas ada pertimbangannya. Ya. Kita bicara Asnawi, ini the best right defender di Liga Thailand. Ya. Thailand bisa mengatakan pemain terbaik kita sekarang di posisi bek kanan adalah Asnawi. Ya. Liga Thailand posisi 7 di Asia peringkatnya. Artinya kan ini bukan liga jelek dan Asnawi membuktikan dirinya mampu menjadi yang terbaik di liga yang sangat kompetitif. Ya.
Jadi make sense kalau dia diberi kesempatan di posisi itu. Dan dia juga udah sering sekali main di posisi itu. Dan dibutuhkan pemain yang punya kemampuan dribbling, masuk ke dalam. Asnawi dan Witan, itu kombinasi yang sangat sering dipakai oleh STY, bermain one-two untuk bisa nge-stretch pertahanan lawan untuk masuk di sisi kanan. Jadi pertimbangannya untuk memainkan Asnawi, karena Sandy Walsh juga tampaknya mengalami cedera, sehingga pilihan itu jatuh ke Asnawi. Lalu di posisi kiri, Shane kalau laga-laga away emang sering dimainkan oleh Sintayong. Jadi ketika dia dimainkan kemarin dipilih, walaupun lama sudah tidak bermain, tapi dia bagus main di posisi itu. Jadi wajar juga kalau pilihan itu datang di situ. Termasuk juga tadi Witan di posisi depan. Yang mungkin kalau dari 4 perubahan yang saya anggap sebagai sebuah hal yang harusnya mungkin tidak seperti itu adalah tidak masuknya Tom Hai. Mungkin hanya itu yang saya anggap sebagai sebuah hal yang kalau seorang pelatih, mau klub kek, mau timnas, kalau menyusun komposisi, ada rotasi, tapi backbone atau porosnya itu biasanya tidak diubah. Pastinya pas di belakang, depannya pasti harus ada Jai, depannya pasti harus ada Tom Hai, baru depannya antara Ragnar atau Strike. Itu yang tidak boleh diutak-atik. Kiri kanannya pasti berubah-berubah. Jadi kalau saya bisa bilang agak kecuali cedera, kartu merah. Iya, kecuali hal-hal yang seperti itu. Cuman untuk komposisi, mungkin kalau kita tahu Tom Hai, pengaruhnya ada dan tidak ada, dia kan lumayan terasa. Ketenangan yang dimiliki, segala macam hal positif yang dia miliki, itu bagusnya timnas kita itu kalau ada Tom Hai. Tapi kan mungkin strategi yang diinginkan oleh Sintayong adalah memang memasukkan Tom Hai di babak kedua. Ketika China, prediksi dari Sintayong adalah China akan tampil agresif. China akan tampil dengan pressing. Seperti yang dijanjikan oleh pelatih China, Branko Ivankovic, dia bilang kita akan berbeda, kita akan lebih main pressing. Itu yang antisipasi yang dimainkan oleh Sintayong. 2 gelandang yang lebih bertahan, Janner dan juga Nathan Chuaon, makanya dimainkan di posisi itu. Niat untuk bisa nge-stretch pertahanan dengan pemain-pemain winger tadi sudah berjalan, tapi China-nya nggak dibeli sama China. China-nya nggak ikut keluar. Ketika Asnawi ada di kanan, China-nya nggak keluar. Dia tetap compact dengan narrow defense. Nah, itu yang mungkin sedikit zone ya, zonal dan juga lebih narrow ke dalam. Jadi lebih rapat di dalam. Dibutuhkan pemain-pemain yang bisa menusuk ke dalam. Ya memang berapa kali dicoba oleh Asnawi masuk dari sisi kiri, agak jarang ya kemarin serangan dari sisi kiri, kebanyakan dari sisi kanan. Emang banyak bisa diintercept oleh pemain-pemain China. Jadi dari komposisi awal, kalau saya harus bilang sayangnya tidak ada siapa, ya menurut saya adalah Tom Hai. Saya sepakat dengan pendapat Mas Sabto, lebih jernih melihatnya. Artinya gini, nggak harus ada yang kita salahin, ya kan? Itu strategi, karena dia juga ingin merebut poin. Cuma kan biasa kan kalau kita dalam membuat sebuah strategi, tiba-tiba strategi kita nggak jalan atau lawan kita lebih pinter menjaganya. Seolah-olah dianggapnya kita anggap remeh, kan tidak seperti itu. Enggak, itu bukan. Karena pemain yang dibawa itu semua kalau menurut saya levelnya sudah berimbang. Jadi dia sangat gampang mengkutak-atik siapa yang diganti karena tidak ada beda. Kalau orang membedakan, oh level pemain yang diambil main di Belanda dengan pemain yang ada di liga kita, ya enggak. Yang udah all the best. Kalaupun ada beda tipis. Tapi jadi siapapun di itu oleh ST, menurut saya nggak ada masalah. Nah, memang benar tadi strategi yang seakan-akan karena dia jadi tuan rumah dan dia kalah melulu, dia pasti akan press kita, bermain lebih agresif. Maka STY memasang strategi bertahan dulu, babak kedua baru kita kick balik gitu. Sudah benar, cuma ternyata STY terpancing dengan strateginya China yang tidak dilakukan. Akhirnya dia bermain seperti kita bermain saat lawan Arab Saudi. Kita bertahan, lalu kita cari bola passing ke depan, itu terjadi. Nah kalau kita lihat dari ball position, kan kita hampir 80% biasa. 75, 74 ya. Ya 76 berapa lah gitu.
Tapi mereka sekali dua kali sentuh gol. Jadi menurut saya kita bukan dikalahkan oleh China. Ini pendapat saya. Ya. Tapi ada kesalahan kita. Ya. Nah kalau memang itu kesalahan kita, menurut saya itu masih bisa diperbaiki. Yes. Karena kita masih ada sisa 6 game lagi. Masih ada chance. Ya. Ya mungkin menusuk kedua perlu ekstra. Tapi 3-4 sangat terbuka. Apalagi di grup kita itu beda poinnya tipis. Kalau grup A, grup B udah jelas tuh. Ya. Udah ketahuan gitu 1-2-nya. Kalau di grup kita cuma 1 doang yang udah ketahuan Jepang. Yang lain masih itu. Ya. Nah ini menurut Mas Sabto. Oke lah tadi secara pertandingan lawan China ya harus kita akui. Nah, saya setuju tadi. Mungkin ya STY salah gitu. Tapi harapan kita apakah sudah selesai dengan kalah lawan China? Kalau menurut Mas Sabto? Enggak lah, justru ini semacam wake up call juga ya. Yes. Selama ini kan kita merasa pertahanan kita solid banget nih. Padahal di setiap pertandingan kita bisa merasakan 2 digit shots terhadap gawang kita. Kan artinya sebetulnya tidak sesolid itu juga. Tapi memang kita punya Martin Pass di belakang dan koordinasi defense kita ya cukup rapih dalam momen-momen krusial. Itu yang membuat kita bisa mendapatkan 2 skor imbang melawan tim-tim kuat. Lalu ketika melawan China, walaupun mereka sudah kalah di awal, dibantai sana-sini, bukan berarti ini tim jelek kan? Ya. Bukan berarti tim yang masuk ke, lagi-lagi, round 3 adalah tim yang jelek. Dan China kita menganggap poin kita harus dapatkan lawan China. Kan China juga menganggap itu. Iya. Pasti kan dia bilang, kita harus dapat poin lawan Indonesia. Ya. Pasti mereka Sama. berpikiran yang sama dengan kita. Gimana caranya? Nah ini kecerdikan dari pelatih China. Mereka tidak pressing, Ya. mereka khawatir kita punya counter yang bagus, Ya. akhirnya mereka sit deep di belakang, membiarkan kita memegang bola. Tapi mereka betul-betul rapi dalam sisi pertahanan. Disiplin, intercept bisa diambil, bola atas bisa diambil. Koordinasi lini belakang mereka yang selama ini buruk, kemarin mereka sudah perbaiki itu. Dan hal yang paling utama yang mereka pelajari dari timnas Indonesia adalah ketika kita bermain dengan 3 back, gimana cara untuk antisipasinya dengan back yang begitu maju, dengan high defense line begitu tinggi, kita lempar bola di belakang back, kita lempar bola di belakang back. Berapa kali mereka melakukan aksi itu, tapi kepotong sama Hilgers, kepotong sama Jai, dalam posisi bola-bola atas. Tapi ketika bola bawah yang datang, dalam kasusnya gol kedua, itu bola begitu deras dan sangat terbuka ketika pemain-pemain kita begitu maju ke atas. Dan itu yang bisa dikatakan menjadi salah satu hal yang membuat kita kebobolan di gol kedua. Strategi yang tepat dari China untuk bisa mengekspos lini pertahanan kita. Lalu gol pertama, yaitu yang ya apes ada aja ya. Kita nggak bisa bilang siapapun yang akan ada di posisi itu untuk bisa ngeblok is an easy out harusnya. Kecuali kita lawan kita perhitungkan yang super. Ya. Kayak Jepang, pasti kita langsung buang kan. Iya. Tapi kan kita ini kan tinggal kepercayaannya di atas angin lawan Cina menang. Iya, tinggal satu sentuhan lagi bola itu akan keluar. Kan tidak mengira tiba-tiba China mengambil kesempatan untuk bisa ngambil bola sangat spekulasi lagi. Ya spekulasi juga dari China. Saya coba aja diambil, bisa jadi pelanggaran tapi ternyata tidak. Jadi ya itu menjadi hal yang balik lagi. Seperti laga melawan Bahrain, saya bilang fokus memegang peran penting. Fokus di menit-menit krusial. Gol terakhir Bahrain, fokus. Ragnar terlihat kecewa ketika gol kedua kan. Cuman gua yang jaga di sini, yang lain kemana? Itu artinya kan fokus. Yang kemarin juga, gol pertama, fokus. Tidak melihat pemain datang dan beranggapan bola akan keluar. Itu juga fokus yang sedikit turun. Gol kedua, asik menyerang, bola lagi pada penguasaan kita di sisi kiri. Tapi begitu hilang, ada lubang menganga di sini, balik lagi fokus. Dan Sinteyong bilang konsentrasi menjadi salah satu kunci. Sebelum pertandingan, STY bilang it's a 50-50 game. Siapa yang bisa manfaatin peluang mencetak gol, dia akan menang. China 2 peluang, 2 gol. Setuju saya. 50-50. Karena kita berada di grup neraka. Ya. Beda-beda tipis. Walaupun sekarang dengan tadi di awal dari Mas Sabto mengatakan dengan tambahan pemain, ya posisi Indonesia sekarang tidak dianggap lagi sebelah mata. Tapi bukan berarti sudah terlalu hebat. Ya. Jadi, nah kita ngulang dikit misalnya tadi
kalau tadi pengamatan Mas Sabto, backbone-nya itu ada yang missing yaitu Tom Haye. Itu kelihatan di babak pertama. Si Ragnar sama Strike itu seperti nggak dapat bola matang. Dia harus menjemput ke bawah. Kenapa? Tipikal siapa namanya Nathan sama Ivar Jenner kan dia defensif, midfielder yang defend. Jadi dia supply bola itu nggak terlalu manis. Memang karena tadi strategi, karena dianggap Cina mau nyerang kan, pressure. Nah, kita lihat di babak kedua setelah si Tom Haye masuk, supply bolanya kan mulai enak ke depan. Cuma si Cina udah bertahan total. Iya, sudah 2-0. Udah 2-0. Mereka lebih rapat. Ya. Lebih rapat. Nah, itu kan nggak mudah. Ya. Nah, jadi menurut saya kita kalah ya secara kenyataan, tapi bukan kita kalah total dengan China. Jadi faktor luck juga terjadi kemarin. Ya. Jadi kalau mau balas, misalnya merebut posisi 3-4 sangat-sangat terbuka. Ya kalau kita mau bilang siapa saingan kita sekarang, ya mau nggak mau ya Bahrain. Kita anggaplah Arab sama Australia susah. Peringkat 2 ke peringkat 3 ya. Tinggal Cina sama Bahrain. Gimana cara geser mereka? Udah. Gitu kan. Nah kalau kita bisa kalahin Arab misalnya di sini, atau kita bisa nahan Australia atau Jepang misalnya kita nggak loss dua-duanya, who knows? Masih ada, masih perjalanan panjang. Masih. Dan Jepang mungkin sebelum kick off awal, saya melihat Jepang akan mengambil 2 kemenangan gitu. Tapi kan sekarang kita berada dalam posisi terjepit yang harus mendapatkan poin. Artinya mungkin dari sisi determinasi, dari sisi kengototan, dari sisi konsentrasi, memaksa kita untuk tampil lebih fokus untuk pertandingan-pertandingan termasuk lawan Jepang. Siapa tahu kita bisa ngambil 1 poin lawan Jepang. Tapi kalau lawan Arab Saudi, saya sih optimistis sih. Lawan Arab Saudi di Jakarta kita bisa mengambil poin. Mungkin based on permainan mereka yang tidak konsisten. Perubahan gaya yang coba dihadirkan oleh Mancini itu agak sedikit membuat sulit berkembangnya pemain-pemain Arab. Yang biasanya long ball, biasanya mengandalkan kecepatan, sama Mancini dicoba untuk nge-build up dari bawah. Sementara terlihat sangat grogi ketika mereka lawan kita. Ada pressing, mereka bingung untuk ngeluarin bola. Jadi saya melihat tetap ada kesempatan yang cukup besar bagi kita untuk bisa menang lawan Arab Saudi. Ditambah 1 lagi lawan Bahrain di Jakarta, 1 lagi lawan China di Jakarta. Itu mungkin 9 poin ya yang akan kita dapatkan, tambah 3, 12. Ya, peluang itu kalau kecuali gap poinnya antara posisi 2, 3, 4 itu sudah jauh. Untungnya banyak yang imbang ya. Ya, gapnya kan cuma 2 poin mah kita. Kita udah ada 3 poin, impact dari 3 draw. China menang lawan kita dapat 3 poin. Bahrain 5 poin. 5 poin juga. Karena 2 kali draw, 1 kali menang. Arab Saudi juga kan 5 juga. 5 juga, 2 kali draw, 1 kali menang gitu kan. Nah, Australia mungkin di atas angin dikit, ya kan? Sama kalau Jepang udahlah gitu. Nah, jadi tinggal kita nanti di November memikirkan lawan Jepang. Ya kalau bisa menang, alhamdulillah, mujizat. Tapi kalau draw kan luar biasa. Jadi kalau hari ini orang sudah SCA out, maksudnya apa? Nah, emang udah rasa benci aja, ya kan? Nah, terus ada juga yang mengatakan, kenapa harus disalahin pemain? Ya semua kalau udah kalah itu nggak ada yang salah. Tanggung jawab terakhir memang pelatih. Betul. Nah, tapi masa selalu 1 kali kalah, langsung kita mau geser, terus mau ganti siapa? Lu mau ambil siapa pelatih sekarang yang hebat? Nggak bisa juga. Yang udah ngebangun ini dari 3 tahun gitu kan. Terus ngimport 11 pemain Argentina jadi warga negara Indonesia, belum tentu juga menang. Iya kan? Jadi udahlah, mari kita bicara. Kesannya gini saya lihat. Ada sebagian ini kayak orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta ini kan buta. Ya, apapun kesannya malah kadang-kadang jadi posesif. Nah, kalau udah posesif kan nggak bisa terima kalah. Nggak bisa terima kritik, nggak bisa terima semua nggak bisa terima ya. Saya secara pribadi nonton tegang sih. Masih aduh ketinggalan 2-0 gitu. Harapan.
Tapi saya harus pakai nalar saya, it's the game. Arab Saudi juga waktu kita tahan, marah semua Raja Arab itu. Pasti. Udah gue keluarin duit banyak-banyak, lawan Indonesia aja lu bisa gitu. Iya. Di kandang mereka pula. Kalau kemarin kita kalahin China, wah itu juga malah petaka buat China. Tapi oke lah. Mudah-mudahan ini apa istilahnya? Wake up call. Tadi Mas Sabto mengatakan wake up call. Mas, sebelum kita bahas Chan kita, either 2, 3, dan 4. Nggak apa-apa kita ulang lagi. Kira-kira nanti petanya kita lihat siapa ini yang akan bisa mengganggu kita paling itu. Lalu sebelum ke sana, kan obrolan kita episode sebelumnya, kan saya juga ingin mengatakan gini kepada penggemar Hassani Corner. Kami itu tidak ada maksud membela siapa-siapa. Betul. Posisi kita lebih menjernihkan sesuatu menurut pandangan kita masing-masing. Ya kan? Kalau dibilang merah putih, saya merah putih, Mas Sabto juga merah putih. Jadi kalau dia kata, oh Mas Sabto salah, mungkin salah menurut pandangan yang melihat, tapi Mas Sabto waktu itu melihat dari sisi Mas Sabto. Walaupun saya nggak sepakat, tapi kan harus kita saling menghargai. Itu kan kedewasaan. Kan gitu. Mas Sabto mungkin mau mengucap sesuatu karena kesannya kan Mas Sabto seakan-akan membela wasitnya Bahrain. Iya, kemarin saya bilang dalam 90 menit wasit cukup fair. Karena memang perkara mereka guling-guling atau apa, ya itu kan pilihan habit dari pemain-pemain Bahrain seperti itu gitu. Cuman apa yang terlihat memang foul ya foul, kartu ya kartu, dan menurut saya masih dalam tahap kewajaran gitu. Plusnya itu, plus menitnya itu sedikit mungkin membela tuan rumah itu lumrah. Harusnya enggak juga sih, harusnya enggak ya. Cuman kan terlihatnya, psikologis. Ya terlihatnya membela tuan rumah. Mungkin pandangan kita sebagai fans Indonesia kan pasti melihatnya seperti itu. Kemarin Tom Hai juga melihat China nggak mau main nih sepak bolanya. Itu kan menurut Tom Hai. Padahal strategi Cina kita udah benar melakukan itu kan. Pandangan orang pasti berbeda-beda. Tapi ketika ucapan saya seperti itu dirasa tidak berempati terhadap satu Indonesia yang tampaknya semuanya melihat wasitnya memang berat sebelah, ya saya berapa kali saya mengatakan, ya saya minta maaf kalau ternyata omongan itu diterimanya sebagai hal yang saya tidak berempati terhadap timnas. Tapi kalau ya Bang Hassani tahu saya lah ya, berapa episode kita di sini, kurang apa saya mendukung Indonesianya itu seperti apa, kurang berseberangan apa kalau saya berargumen dengan Towel, itu kan berapa kali terlihat kita membela atau saya membela Indonesianya seperti apa gitu. Saya terus terang, waktu saya buat program ini juga, Hassani Corner, saya harus menyatakan walaupun pahit, yang benar. Saya tidak akan mengatakan buta, membela, akhirnya saya mengiyakan yang salah. Jadi, I respect untuk Mas Sabto, walaupun ya ada orang nggak merasakan nggak sepakat, tapi inilah kita. Kita harus berani mengatakan apa adanya, walaupun kadang-kadang nggak sejalan. Dan kita sebagai jurnalis kan pasti kita sebagai jurnalis melihat dari berbagai angle. Betul. Mencoba memasukkan, oh dia mengambil ini karena ini latar belakangnya mungkin ini. Itu kan selalu coba kita saya sampaikan. Kita kan selalu memakai analisis. Betul. Ya. Dan kita kan bukan juga alumni dari tabloid kuning kan. Kita kan tabloid, kita isuan number one untuk sebuah olahraga. Memang benar, kan kabarnya kan PSSI sudah mengirim surat dan protes itu ditolak oleh AFC. Sah-sah saja ditolak. Kalau masih mau silakan sambung ke FIFA. Kalau mau juga ke CAS. Kalau memang dianggap ya sudah. Kalau menurut saya apapun yang surat tersebut, yang penting kita sudah protes, warning aja. Lu jangan macam-macam ke kami ya. Kalau memang ada niat di situ. Betul. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Hari ini kan poin kita nggak berubah. Di 3, posisi 5 dari 6 penghuni. Walaupun kecuali nanti kita seri lagi lawan China, kalau jadi head to head kita kalah sama China. Nah, menurut Mas Sabto, sekarang konsentrasi kita untuk merebut 3-4, siapa yang harus kita perhitungkan? Ya,
Kalau target saya dan menurut saya cukup realistis adalah 3 home game melawan Arab, melawan Bahrain, dan melawan China. Itu 3 home game yang menurut saya harus kita rebut dan visible untuk direbut. Secara statistik, secara segala macam. Pertanyaan saya bukan ke situ. Kita siapa yang kira-kira paling ketat nih yang akan menggeser posisi kita? Bahrain? Bahrain berarti. Bahrain. Nah, tolong Mas Sabto, kalau kita tadi kan banyak home-nya nih sisanya. Bahrain kan banyak away-nya. Nah, ini coba Mas Sabto. Ini menjadi kesempatan besar kita ketika kita mendapatkan 3 kali main di rumah. Masih ada 4 laga home kita kan. Satunya melawan Jepang. Satu lagi away lawan Jepang, saya pikir it's a away lawan Australia. Sejujur-jujurnya ya anggaplah dua-dua loss. Anggap dua-duanya loss karena ya Australia kan sudah mulai sejak mengganti pelatih, mereka back to their best lagi, mereka memainkan sepak bola yang gimana caranya bisa menang, mereka bisa menang. Lawan Jepang pun mereka begitu sulit untuk bisa dikalahkan Jepang. Ini saya nggak mau potong, tapi misalnya nih, kita dua away kita anggap kosong, tapi kita ada 4 home, Bahrain kita rebut 3, China kita rebut 3, misalnya lawan Jepang kita dapat 1, Arab Saudi menang. Dapat 1 misalnya dengan Arab Saudi. Berarti kita 6-8. Kalau dengan 8 poin tambah 3, 11 poin. Lalu coba sekarang lihat Bahrain. Iya. Kira-kira Bahrain sudah 5. Bahrain sudah 5, tapi dia away-nya berapa kali nih? Iya, dia butuh hanya 2 kemenangan home lagi berarti kan? Di home sudah 2 kali ya? Iya, masih. Berarti dia ada kesempatan. Masih ada home lagi dia. 3 pertandingan, 1 lawan Arab ya. Lawan Arab sekali. 1 lawan Australia. China belum? Lawan China belum. Lawan Australia dia juga di home ya? Iya. Jadi kemungkinan mereka dapat 2 poin dan menyamakan kita jadi 11 cukup besar juga buat mereka gitu. Tinggal selisih gol. Makanya sangat wajib bagi kita untuk bisa menang 3 pertandingan, 1 Bahrain, 1 China, 1 Arab Saudi. Itu 3 pertandingan yang sekarang jadi must win game gitu. Yang tadinya mungkin cuman target kita Bahrain, China, tapi sekarang dengan posisi terjepit seperti ini ya kita butuh 1 kemenangan lagi nih. Australia atau Jepang atau Arab Saudi. Yang paling masuk akal menurut saya adalah Arab Saudi karena kita bermain di kandang juga. Berarti nggak mudah. Pasti. Karena ketat sekali sih. Tapi untuk mendapatnya opportunity masih tinggi. Masih. Karena kalau kita compare grup A misalnya, kan Iran sama Uzbekistan udah susah dikejar, ya kan? Lalu di grup B Korea Selatan, Jordan. Antara Jordan. Irak sama Jordan itu lagi kejar ini posisi 1-2. Nah, kalau kita lihat di atas, Qatar yang di awal diperhitungkan di 4 sekarang lewat, ya kan? Di grup kita kan kita nggak diperhitungkan. Yang diperhitungkan kan Jepang, Australia, Arab. Tahu-tahu Indonesia mengganggu. Tiba-tiba kalah sama China, emang sih. Udah lah, nggak usah marah-marah lagi lah. Ya kan? Apalagi Mas yang mau kita sedikit? Ya mungkin nanti efek kehadiran Kevin Dix mungkin. Jadi pas pengumuman menteri baru, pemerintah baru, setelah terbentuk segala macam kan sudah ada komposisi komisi. Baru Kevin Dix bisa diproses. Langsung dikebut perpindahan WNI, dikebut lagi perpindahan federasi. Untungnya bermain di tanggal 15 dan juga 19. Kalau kemarin kan... Ya karena gini, JICES sama siapa yang kena 2 kartu kuning itu? Jenner. Itu kan nggak bisa bermain nanti. Berarti kalau ada Kevin Dix kebantu itu. Posisi J. Bisa Hilgers tengah atau kalau Kevin Dix bisa, ya dia bisa itu. Hubner kan sudah balik juga. Ya, Hubner udah sembuh ya? Udah sembuh juga. Mudah-mudahan Jordi juga sembuh. Ya, jadi masih ada pemain-pemain lain yang bisa mengisi posisi JICES. Hilgers kan nggak jelek juga. Ini pemain kemarin save-nya luar biasa, sliding yang begitu precise. Yang satu memang menjadi kesalahan dia, tapi selebihnya kan dia tampil cukup rapi ya.
menarik sebenarnya gol kedua. Kan 1,5 langkah ketinggalan Hilgers sama si pemain China. Kalau itu bukan pemain yang mateng, itu udah diambil. Kalau diambil, risiko dia kena kartu merah besar sekali. Iya. Ya kan? Iya. Tapi dia nggak ngambil, ya memang gol. Dia tunggu sampai dia mengganggu sampai pas maju untuk mempersempit sudut, tapi ternyata masih kurang. Itu memang perhitungan ya profesional seperti itu gitu. Kalau dia ambil, itu dia bakal kena 2 game nggak bisa main itu. Iya. Hilgers akan rugi sekali buat kita. Ya kadang-kadang susah kita ngomong kalau orang nggak itu ya. Karena jadi masih ada potensi lah masuknya Kevin Dix. Kalau bisa langsung bermain dan kita melihat bagaimana Sintayong selalu bisa mempercayakan debut untuk pemain yang baru datang dan debutnya selalu bisa dipertanggungjawabkan, selalu bisa bagus di setiap debutnya, ya nggak memungkinkan kalau ternyata Kevin Dix langsung bisa dimainkan, dan itu additional yang pas banget yang kita butuhkan ya ketika kita berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Jepang. Jadi nggak perlu ngambek juga. Iya. Oh kok pemainnya nggak dipakai, udah capek-capek ngurus gitu. Nggak harus kayak gitu juga. Ya kan tergantung pelatih. Strategi. Kan semua pelatih. Betul. Strategi kan ada risiko yang diambil dari setiap keputusan pelatih. Dan semua pelatih pasti pengen menang. Risikonya ternyata tepat, menang. Risikonya tepat, kita bisa nahan imbang. Ternyata risikonya masuk ke 50 yang salah atau keliru, strategi lawan ternyata berubah, akhirnya dilihatnya kan sebagai di awal waktu Mas Sabto mempetakan kenapa dipakai Asnawi sama Witan, kan tujuannya untuk ngebuka, karena itu selama ini dan gaya main mereka seperti itu. Dan gol-gol Jepang ke Cina banyak dari kayak gitu. Tapi yang masuk Mitoma, Minamino, Kubo. Ini masalah. Tapi Cina kayaknya udah baca. Dan dia lebih solid. Apa istilahnya, Great Wall-nya udah dipasang di sana, Great Wall-nya kan. Betul. Nah, jadi nggak usah kita salahin juga Asnawi, nggak ada yang salah di sini. Semua mau menang pasti kok. Ya kita mau menang, cuma Cina juga mau menang. Jadi menurut saya udah cukup menikmati dan bangga. Kalaupun kita gagal, saya bangga punya timnas seperti hari ini. Catatan positifnya banyak kok, Bang. Kita bicara possession, kita mendominasi. Untuk pertama kalinya pernah nggak kita ball position di atas Cina? Nggak pernah. Dan 75% itu luar biasa. Dan total shots 14 itu terbanyak dari yang pernah kita lakukan terhadap tim di round 3 ini. Itu kan sebuah kemajuan di mana kita biasanya dibombardir, kita bisa melakukan shots ke gawang lawan. Itu kan satu sinyal positif juga. Perhatikan nggak? Waktu kita si Tom Haye masukin 2-1, stadion diem. Sisa pertandingan itu semua gemetar itu. Mereka bombardir kita itu membuat berapa miliar penduduk Cina itu diem. Takut di comeback kan? Gua hampir mikir, wah seri lagi nih. Oke Mas, saya masih optimis. Ya sama, harus. Saya optimis. Saya punya keyakinan posisi 3 atau 4 Indonesia pasti dapat. Yes. Sesuai target awal masih bisa. Ya, sebenarnya nggak target. Kan kita dengan masuk ronde 3, target dari federasi kalau kita kan mencapai 100 poin ranking 100. Kan untuk mencapai ranking 100 kan tidak kita kejar dari ronde 3. Ya kan? Nah, setelah kita lihat kita bisa nahan Arab Saudi, bisa nahan Australia, lalu kita berasumsi, wah, bisa langsung lolos. Bisa langsung lolos. Untungnya ada wake up call ini. Jadi ini kan harus dilihat dari sisi angle yang positif lah. Ya, lebih mengapresiasi atas kerja timnas dari semua orang yang terlibat di timnas lah. Pelatihnya, manajernya, pemain, ya kalau emang ketumnya, siapapun yang terlibat ya kita apresiasi. Gitu. Jangan kita begitu kalah, kesannya kan kita habis manis sepa dibuang. Kalau lagi bagus, wah hebat kali timnas. Begitu kalah, begini, begitu. Ganti. Nah itu bukan mental yang bagus. Karena bangsa kita udah bangsa yang maju. Bangsa yang bukan yang kayak zaman dulu lah. Gitu. Kalau timnasnya udah naik kelas,
ya semua kita harus naik kelas. Naik kelas. Gitu. Termasuk supporter, ya kita support, ya kan? Ya. Jangan juga kalau Mas Sabto berbicara dari angle Mas Sabto, lalu Mas Sabto nggak merah putih, nggak kayak gitu. Sama sekali nggak ya? Sama gitu. Jadi serba susah juga. Gitu. Mas Sabto, memang berbicara dalam kondisi duka nggak enak juga sih. Masih ada yang ganjel gitu. Ada yang ganjel. Kalau kemarin menang lawan China, wah, gak berani nih, ya kan? Iya. Semua rasanya happy gitu kan. Tapi kalau kayak gini emang serba salah. Tapi ya kita harus bisa menerima, itu poinnya di situ. Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan di episode berikut kita bisa mengulas, kita mengharapkan nanti. Saya selalu berdoa gini, ada orang kan udahlah, Mas Sabto juga mengatakan lawan Cina, lawan Jepang kita lepas. Gue yakin kayaknya bisa dapat, nggak tahu berapa. Mudah-mudahan waktu kita bisa jadi tuan rumah, siapa tahu tambah 1 poin lah. Kalau nggak lawan Australia 0-0 sampai menit terakhir dapat penalti, ya siapa tahu kan ada plot twist ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada penggemar Hassani Corner. Begitulah kita kadang-kadang kita happy saat kita mendapat sesuatu berita yang bagus, tapi kadang-kadang kita sedih karena kita mendapat berita yang tidak baik. Kita memang semua kita mengharap kita bisa merebut poin lawan China. Tapi hasilnya kita kosong, kalah. Apapun alasan kita, apapun kata orang, salah strategi lah, salah formasi lah, semua salah. Kita kalah lawan China dan itu menurut kami berdua is wake up call. Kenapa? Opportunity Indonesia untuk tetap melaju ke babak berikutnya sangat-sangat besar. Karena kita berada selisih poin kita dengan tim yang lain sangat tipis dibandingkan grup A dan grup B. Jadi harapan itu masih sangat besar buat tim Garuda kita. All about sport.